Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, diberikan limpahan nikmat syahad oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kembali lagi bersama kami Lem FYI di momen nyabu. Nyabu, nyantai bahas isu episode kedua. Kalau kemarin beberapa waktu lalu itu episode pertama nyabunya, sekarang kita menyabu bersama di episode kedua. Oke, seperti itu. Pada tema atau pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema atau pembahasan mengenai peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia yang beberapa hari lalu atau beberapa waktu lalu itu menuai kontroversi, ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, kami sebagai mahasiswa khususnya gitu dalam lingkup Fakultas Ilmu Agama Islam yang notabene mata kuliahnya tadi banyak yang bernilai-nilai Islam gitu. Jadi berdasarkan basic tersebut kami akan sedikit memberikan pandangan kami terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia ini. Pada kesempatan kali ini kita sudah dibersamai dengan, kalau saya sebutnya Pak Lem ya, Ketua Lem Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Pak Satrio. Gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah. Oke, baik ya. Sehat-sehat. Oke, peliharaan di rumah baik juga Pak ya. Banyak peliharaannya. Oh. Oke, hari ini bagus banget temanya Pak. Beberapa hari lalu kan itu sebetulnya kalau latar belakang yang diangkat itu dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu Mendikbudristek RI itu kan latar belakang dia mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan seks ini itu kan banyak terjadi gitu di dalam dunia pendidikan, kasus pelecehan seksual, baik itu pelecehan seksual dalam bentuk fisik, verbal dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari latar belakang tersebut, ada ketinggalan tadi. Dari pelecehan seksual tadi yang tertinggi itu di tingkat universitas gitu, di perguruan tinggi. Jadi mereka mengeluarkan peraturan. Namun peraturan tersebut banyak menuai pro kontra gitu. Banyak menuai pro kontra. Yang jelas banget itu kontra dan pro-nya itu di pasal kelima. Nah, mungkin nanti kita akan membicarakan terkait itu gitu. Tapi sebelumnya mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut mungkin ini sendiri dibuka dulu bapaknya terkait kebijakan atau peraturan menteri ini sendiri. Monggo Pak. Ya, mungkin ini kita sama-sama sharing ya. Ya. Momen terkait perspektif mahasiswa, terkhusus mahasiswa FYI ya. Karena saya juga sebagai mahasiswa FYI, kita di sini bicara tentang Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Ya. Jadi di Permen ini kan paling banyak membahas tentang isu pelecehan seksual ya. Ada beberapa pasal yang menyebutkan tentang masalah pelecehan seksual. Nah, banyak perspektif lah dari kalangan mahasiswa, akademisi, dan bahkan dari perspektif ormas-ormas Islam ya. Iya. Atau perspektif Islamnya seperti apa gitu. Nah, akhirnya banyak menimbulkan pro kontra karena beberapa diksi dan penyebutan yang mungkin bisa mengandung arti banyak atau multitafsir. Jadi yang paling dibahas paling banyak sih di pasal 1, 3, dan 5 itu ya. Banyak diksi-diksi yang menimbulkan banyak multitafsir seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan membahas dari misalnya efektifkah permen ini untuk mengatasi pelecehan seksual yang ada di Indonesia, terutama di lingkup universitas ya. Karena dari data itu dari 2015 sampai 2020 atau sampai 2021 itu paling tertinggi ada di tingkatan universitas, dan paling tertinggi terjadi itu di 2019, 2020, dan 2021 ini, di akhir ini. Nah, maka dari itu dengan tegas kemarin Menteri Pendidikan ya, Mas Nadiem biasa disebut itu, mengeluarkan Permendikbud
nomor 30 tahun 2021 yang terkhusus membahas tentang pelecehan seksual agar ada payung hukum untuk korban-korban yang selama ini masih banyak bungkam dan belum berani speak up karena terkendala oleh payung hukum dan jalurnya seperti apa sih? Mungkin seperti itu. Iya. Namun kan kalau kita melihat Pak ya, setiap apapun yang dikeluarkan oleh seseorang itu kita berbicara ranah peraturan ya. Iya. Namanya peraturan tadi kan tujuannya untuk bisa dikatakan sebuah kebaikan gitu Pak. Banyak peraturan baik itu dari agama, peraturan organisasi dan lain sebagainya. Di peraturan menteri ini sendiri, gitu, Menteri Pendidikan itu kan mungkin ya seperti artikel yang saya pernah baca juga yang sempat disinggung oleh bapaknya tadi untuk beberapa pasal gitu kan, namun yang paling apa namanya paling mencuat gitu, paling terlihat di mata kita agak janggal gitu. Banyak juga dari ormas-ormas juga menanggapi hal tersebut gitu terkait pelecehan seksual. Nah, namun ketika ada persetujuan dari pihak korban, itu di sini ini tafsir ini ya, Iya. tafsir karena itu juga bentuknya diksi ketika dilontarkan ke publik ataupun seni yang dilontarkan di publik itu kan tafsirnya itu dari masing-masing kepala yang menerima gitu. Jadi seakan-akan melegalkan zina tersebut gitu. Ketika tidak adanya apa namanya atau ketika adanya diksi rela gitu terhadap kelakuan tersebut. Mungkin tadi yang sempat kita singgung tadi, pandangan kita sendiri gitu. Ya, mungkin iya sih agak sensitif gitu ya. Ini mungkin lebih ke perspektif kita sebagai mahasiswa muslim ya terutama gitu. Dari hal-hal yang kita bisa pelajari dari pasal, kalau nggak salah banyak di perbincangan itu di pasal 5 ya. Bagaimana yang paling jelas mungkin kalau dalam kacamata awam apa namanya, perbuatan pelecehan seksual ini akan dijatuhi hukuman apabila terjadi tanpa persetujuan korban. Iya, gitu. begitu. Iya. Itu kan menghasilkan Nah, perspektif yang banyak banget itu. Ada yang bagus, ada yang buruk gitu perspektifnya. Harusnya kan walaupun sama-sama setuju itu sebenarnya bukan hal yang baik gitu. Iya, ya. Ya. Walaupun sama-sama mau nih kan, kalau belum resmi atau itu kan ya itu dalam perspektif agama dan Iya. sosial sebenarnya hal yang buruk gitu. Iya. Nah, tidak boleh terjadi seperti itu. Nah, cuma mungkin dalam hal ini Permendikbud ini tidak terlalu terfokus dalam isu agamanya. Jadi ini isu umum yang dimana nantinya ini bisa menjadi payung hukum bagi kedua belah pihak. Maksudnya bagi semua pihak yang agar tidak ada yang merasa terugikan gitu. Nah, jadi maka dispesifikan atau komprehensif lebih luas dan lebih tertuju itu bunyinya yaitu kegiatan pelecehan seksual itu terjadi kalau itu karena paksaan gitu. Kalau bukan paksaan itu bukan disebut pelecehan seksual gitu. Iya, iya maksudnya. betul. Namun Ya. kan apa yang dilontarkan atau peraturan yang dilontarkan tadi kan itu janggal banget gitu. Kan ketika contoh anggaplah supaya tidak terjadi hal-hal buruk. Anggaplah saya gitu kan sebagai pelaku gitu. Sebagai pelaku nih. Iya. Ada seorang wanita gitu kan. Anggaplah ya. Jangan betulan tapi anggap aja. Ada seorang wanita gitu. Katakanlah dia tadi rela ya kasarnya ya untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, kalau kita berbicara logika kemudian kita melihat atau membaca diksi yang dilontarkan dari permen ini sendiri gitu. Itu kan nanti bisa diputar balikan gitu. Ketika dua orang saya dan wanita tadi ketahuan di mata hukum dijatuhi hukuman, ya saya bisa menolak gitu kan dengan landasan yang saya bawa ya ini tadi. Si cewek nggak ada ini istilahnya, nggak ada nggak ada keterpaksaan untuk saya melakukan itu gitu kan. Ya gimana gitu. Ya. Tapi kan kalau kita pakai logika lagi ya. Kalau emang ceweknya sama-sama mau maksudnya dalam arti kata kedua pihak sama-sama mau. Ya, berarti kan tidak ada yang harus dipermasalahkan gitu. Berarti nggak bakal ada yang ngelapor dan lain-lain gitu. Kecuali mungkin
ada pihak ketiga yang melihat atau apa gitu. Nah, ya itu. Iya. Nah itu bingung tuh. Mungkin nanti bisa jadi multi perspektif lagi ya. Cuma dalam hal ini kan kita bicara, kalau di hukum kan harus bicara bukti dan lain-lain gitu. Nah jadi misal nantinya ada pihak ketiga yang mempergoki itu, pasti itu akan menyerang kedua belah pihak gitu. Karena dua-duanya dianggap salah. Nah kecuali kalau dua-duanya setuju, Hmm, terus pihak ketiga yang nonton kan, iya. ya mau nggak mau kedua belah pihak itu punya punya dua hukum yang berbeda gitu. Iya, iya. Betul. Mungkin ini kita kembali lagi ke alur kita, perspektif kita sendiri gitu, dari mahasiswa. Tapi berbicara yang itu tadi, ya salah ketika itu dilihat dari norma-norma agama. Tapi kan nggak salah kalau saya mengangkat ini dengan saya menyampaikan apa namanya alasan saya dan argumentasi saya dengan mengangkat tema ini. Nah, mungkin kita kembali lagi ke tadi, karena ada kaitannya dengan itu tadi kan, ya salah ketika di mata publik ataupun di norma-norma agama. Nah, mungkin ini nanti balik ke ini, kita ke topiknya lagi. Berarti kita ini nih, gimana sih pandangan kita sendiri gitu sebagai mahasiswa yang embel-embelnya Islam gitu, yang embel-embelnya beragama gitu. Ya mungkin ya sih, mau nggak mau kita harus melihat ini dari perspektif Islam ya, karena kita di Iya. Fakultas Ilmu Agama Islam, Iya. jurusan pendidikan agama Islam. Jadi Ya Islam semua. Islam semua. Ya jadi sebenarnya kan ada, mungkin saya banyak belajar lebih ke, kalau kita belajar tentang adalah filsafat filsafat Islam, Mm-mm. itu kan yang berbicara Islam tentang logika lah. Iya. Pandangan pandangan tentang masuk akal atau tidak gitu. Mm-mm. Nah jadi kalau dari saya sendiri ya, mungkin nggak semua mahasiswa Islam seperti ini. eh ya, saya agak ini sih, maksudnya harusnya buat apa sih ini lagi pasal, terkait pasal atau diksi saja harus dipermasalahkan. Nah, mungkin nanti baiknya bagaimana sosialisasi tentang Permendikbud ini gitu, pengertian dari teman-teman mahasiswa atau bahkan seluruh warga Indonesia gitu. Nah jadi sosialisasinya seperti apa? Karena kalau kemarin saya lihat itu kan yang bikin multi perspektif atau multi tafsir itu dibaca aja, kalau orang baca doang gitu. Ya. Tapi kalau orang mendengarkan langsung dari penjelasan yang buat, atau mungkin cari-cari sudut pandang lain dari misalnya ada norma agamanya dan lain-lain, itu masih bisa ditolerin gitu. Maksudnya Iya. masih bisa diambil sudut pandang yang lain. Nggak baca ini doang gitu Iya. loh. Mungkin ini Pak ya, bukan PR ya, tapi agak kritik sedikit untuk peraturan yang ada di Indonesia. Mungkin uji publikasinya kurang Pak ya. Kalau kita membaca aja kan, itu kan istilahnya kan perspektif kita berbeda, tapi ketika ada orang yang menjelaskan gitu, mungkin gitu yang saya sampaikan tadi, uji Iya. publikasinya kurang. Benar. Nah, untuk apa namanya, terkait peraturannya sendiri, karena ya tadi kalau dilontarkan kan Hmm. bakal banyak ini apa namanya, pandangan yang terjadi di masyarakat umum, kalangan umum. Ya benar. Ya kalau ya orang-orang kan mau baca atau belajar, mungkin kalau dalam tanda kutip mereka pas terkena masalah ini gitu, atau apa baru mau dicari gimana sih ininya gitu. Ya faktanya gitu. Ya faktanya gitu. Nah akhirnya, tapi ya dengan adanya yang peduli dengan pasal ini terkait pro kontra itu sebenarnya secara tidak langsung kan publikasi atau sosialisasi secara tidak langsung kan pembahasan ini. Misalnya karena ada pro kontra, akhirnya banyak acara-acara yang membahas tentang ini. Kayak kita lah, kayak gini lah. Iya, Akhirnya kita bisa menyampaikan ke teman-teman Iya, yang iya. di sini. Oh. Jadi sudut pandang yang bagus tuh harusnya seperti apa sih? Walaupun dari kita sendiri mungkin belum tentu juga benar, tapi kan ada hal-hal yang kita kutip nih. Misalnya kemarin saya nonton Mata Najwa, Iya. kan itu membahas ini ya. Itu langsung datang ada menteri, terus dari ormas Islam itu ada, dari mahasiswa, terus dari pegiat sosial tentang pelecehan seksual ini gitu. Nah jadi kalau saya rangkum atau saya kalau baca doang emang masih wagu sih gitu. Iya. Ya pelecehan seksual akan dikenai hukuman apabila tanpa persetujuan korban gitu. Wah itu kan multi tafsir banget kan. Nah akhirnya Pak Menteri Nadiem itu
menjelaskan bahwa sebenarnya tujuan dari kenapa ada diksi-diksi tersebut itu lebih ke komprehensif tadi, maksudnya aturannya harus lebih jelas, harus tujuannya kemana sih gitu. Nah, cuma ini ditentang juga sama ketua DAI Indonesia kemarin ya, saya lupa siapa namanya itu, bahwa apa namanya, kenapa dalam pembuatan pasal ini tidak ada uji kajian dengan sudut pandang Islam, norma-norma agama tidak Ikut sertakan diikut gitu. sertakan mungkin menurut mereka. Nah, jadi banyak hal-hal yang miss di situ gitu. Cuma Oh. kalau diambil dari pegiat sosial itu ada dari Hope Helps ya, Hope Helps nama organisasinya itu. Hmm. eh itu sekretarisnya itu bilang bahwa ya ini udah sangat tepat menurut dia, Permendikbud ini adalah angin segar untuk pegiat-pegiat sosial untuk membantu para korban, karena sebelum adanya Permendikbud ini mereka bingung payung hukum atau wadahnya tuh di mana sih gitu. Nah, jadi nggak ada peraturan khusus yang menyeluruh seperti ini, seperti Permendikbud yang sekarang gitu. Nah, jadi bisa dibilang Permendikbud ini angin segar agar payung hukumnya jelas untuk korban-korban gitu. Oh. Berarti nanti kembali lagi ke yang tadi ya. Kalau peraturan segala macam yang dibuat itu tujuannya positif gitu. Iya, pasti. Tapi dengan catatan tadi yang disampaikan, mungkin bisa dikesertakan dari paradigma Mm. agamanya gitu. Nggak semerta-merta kita menggunakan logika kita gitu. Kemudian membuat peraturan, kemudian peraturan dilontarkan, dan tadi kurang uji publikasi juga. Mungkin gitu. Bisa ditambahkan hal-hal seperti itu untuk peraturan yang ada ini. Mungkin tapi intinya itu baik, Pak ya. Baik atau enggak itu, Pak? Pasti baik lah, karena tujuan tadi balik lagi lah, tujuan dari peraturan kan untuk Iya. pasti baik gitu. Oh iya. Ya, ya mungkin kalau di luar dari uji kajian tadi kan mungkin yang banyak miss ini lebih ke sudut pandang norma-norma agama aja. Iya. Cuma kalau dilihat dari peraturan-peraturan lainnya itu udah jelas gitu, udah menyeluruh menurut saya. Maka dari itu Pak Nadiem kan lebih ke tujuannya membuat Permendikbud ini harapannya dari setiap, karena banyak ini kita bicara di ranah universitas ya. Iya. Karena banyak masalah-masalah yang terjadi di universitas, di tingkat universitas maksudnya. Kemarin tuh Pak Nadiem berharap bahwa untuk kasus ini bisa ada payung hukum yang jelas tadi itu Permendikbud. Terus dari pihak universitas juga bisa menyiapkan satgas, namanya Satgas Pelecehan Seksual gitu. Nah, jadi satuan tugas ini jelas untuk menjadi payung atau menjadi pendamping dari korban gitu. Karena hampir dari ada 77% kasus di Perguruan tinggi. perguruan tinggi. Iya. Cuma 63%-nya itu cuma belum di apa namanya? Berhasil ditutupi loh kampus gitu loh bahasanya. Nah, jadi banyak universitas ini yang Cuci tangan gitu ya maksudnya. mementingkan mungkin nama baiknya ya Oh, ya, dalam hal citra ya. itu gitu. Oh, iya. Ya pencitraannya akhirnya banyak kasus yang tidak diungkap gitu. Nah, maka dari itu banyak juga laporan dari korban yang misalnya saya bingung kalau mau ngaju apa pengen lapor ini kemana sih, harus kemana gitu loh. Kalau mau langsung ke polisi mungkin agak terlalu jauh atau seperti apa gitu. Jadi kan butuh pendampingan juga. Iya. Bagaimana pengetahuan korban tentang aku harus nyerang, bahasanya apa yang harus aku bawa nih ke ini. Kalau enggak kan main lapor aja nanti saya bisa dilapor balik karena pencemaran nama baik dan lain-lain. Ya, mungkin itu terobosan baru ya untuk membuat apa namanya tadi Satgas sebagai penampungan kalau ada kasus-kasus seperti. Bukan kalau ada sih, memang ada apa ya. Emang ada. Karena ya sih dari survei-survei yang dari Kemen Dikjen Dikti Ristek itu juga terus dari Komnas Perempuan tuh ada juga ya banyak ini udah jelas nih ada nih kasusnya gitu loh. Dari berita-berita yang akhir-akhir ini ada kan. Iya, iya, mungkin ya itu menjadi latar belakang permen ini, Pak ya. Banyak terjadi kasus-kasus yang mungkin tutup buku gitu. Apa namanya? Kasus terjadi gitu karena mengedepankan citra, akhirnya perguruan-perguruan tinggi tadi tutup buku. Iya. Mungkin seperti itu, Pak ya. Jadi apa namanya ke depannya mungkin semoga universitas yang ada di Indonesia khususnya itu bisa lebih
peka terhadap hal-hal ini gitu. Nggak lantas hanya mengedepankan nama baik gitu kan. Karena nama baik tadi juga tercipta dari dalam gitu kan. Iya benar. Baik luar, buruk dalam, ya. Mungkin ya kemarin saya pernah dengar sih itu salah satu kutipan dari mahasiswa Fakultas Hukum UI ya kayaknya. Heeh. Dia menyampaikan bahwa kampus yang baik itu bukan kampus yang menutupi masalahnya, Iya. tapi bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah itu sampai ke akar-akarnya gitu. Nah, jadi percuma kalau ditutup-tutupin itu bakal terjadi terus gitu. Bangkai kan bakal kebongkar juga baunya. Iya. Nah, kayak gitulah kalau bicara ini kan gampangnya gitu. Oh iya, mungkin lebih di ini Pak ya, diusut tuntas Ya, kasus yang terjadi di bisa dalamnya. dituntas gitu. Bukan malah ditutupi. Itu PR kita semua. Mungkin apa namanya sedikit banyaknya itu problem kita Pak ya. Terkait apa namanya peraturan menteri ini, kita lebih melihat kepada kacamata bagaimana kita mengambil sisi positifnya saja gitu Pak ya. Bukan kita lantas mengomentari peraturan yang dilontarkan, namun kita lebih kepada bagaimana action kita terhadap kasus-kasus yang terjadi, karena tadi yang paling mencuat tinggi adalah di apa namanya perguruan tinggi. Nah itu bagaimana kita menangani hal-hal tersebut, bukan apa namanya fokus kepada pengkritikan peraturannya. Namun yang tadi sempat disinggung juga Pak ya, untuk pembuatan apa namanya atau untuk penampungan pendampingan kasus-kasus yang terjadi gitu Pak. Mungkin ini juga PR untuk segala universitas yang ada di Indonesia gitu khususnya. Agar semua kasus khususnya di pelecehan seksual ini lebih dimasifkan lagi gitu. Bukan lantas terjadi kasus sebelum kasus ini mencuat ke publik dan nama baik universitas buruk, tutup buku gitu. Bukan lantas seperti itu. Namun diusut tuntas gitu. Kasus kelar malah lebih bagus lagi Pak ya nama universitas gitu ya. Mungkin seperti itu. Apa namanya menyabu kita pada kesempatan kali ini. Nantikan nyabu-nyabu yang lainnya di episode 3, 4, 5, dan 6 dan seterusnya yang mungkin insya Allah akan lebih menarik dan bermanfaat lagi ke depannya. Mungkin dari saya seperti itu. Pak Lem, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya dengan menyampaikan beberapa poin penting yang mungkin insya Allah banyak manfaatnya gitu. Mungkin seperti itu dari saya. Kalau ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.